Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nazir Ilham, absen 17 dari 11 TJKT 1. Di sini saya akan membaca buku paket tentang administrasi sistem jaringan dengan bab 1, yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. A. Mengenal sistem operasi jaringan. 1. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan teknologi informasi. Semua ini karena hampir semua aplikasi dikembangkan berjalan di atas sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Sistem operasi menjadi basis landasan pengembangan aplikasi untuk user. Secara umum, semua sistem operasi memiliki 4 fungsi, yaitu A. Pengendalian akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer atau manajemen perangkat keras. B. Pengelolaan file dan folder atau manajemen file dan folder. Yang C. Penyediaan user interface sebagai jembatan antar user dengan perangkat keras komputer atau manajemen interaksi user. D. Pengelolaan aplikasi user atau manajemen aplikasi. Yang kedua, pengendalian perangkat keras. Akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan oleh sistem operasi melalui suatu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Setiap driver dibuat untuk mengendalikan suatu perangkat keras. Instalasi aplikasi driver ini dikendalikan oleh sistem operasi pada saat instalasi ataupun waktu perangkat keras dihubungkan ke komputer. Mekanisme instalasi secara otomatis saat perangkat dihubungkan ini dikenal dengan istilah plug and play atau PNP. Yang ketiga, pengelolaan file dan folder. Hal ini dimungkinkan oleh sistem operasi karena pada saat instalasi sistem operasi terhadap proses format untuk hard disk. Melalui proses tersebut, ruang hard disk akan ditata sedemikian rupa sehingga memiliki blok-blok tertentu untuk menyimpan file. Proses ini mirip seperti penempatan rak-rak pada ruang kosong untuk diisi buku-buku nantinya. Sebuah file adalah kumpulan blok yang saling terkait dan memiliki sebuah nama. Folder merupakan sebuah penampung yang dapat berisi file-file ataupun subfolder lainnya. Setiap file-file yang terkait dengan program komputer ditetapkan dalam folder tersendiri untuk memudahkan pencarian file. Yang keempat, manajemen interaksi. User dapat menggunakan komputer melalui aplikasi yang ada atau terinstal di komputer. Setiap aplikasi menyediakan interface untuk menerima interaksi yang mungkin dari user. Terdapat 2 jenis interface yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user, yakni A. Command Line Interface atau CLI. Interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Yang B. Graphical User Interface atau GUI. Di sini interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan icon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. Yang kelima, ada manajemen aplikasi. Setiap aplikasinya dijalankan oleh sistem operasi dengan mencari lokasi file program dan memindahkan isinya ke memori untuk mengirimkan setiap perintah pada file tersebut. Kemudian dijalankan oleh komputer. Aplikasi user di sini merupakan aplikasi yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Fungsi manajemen pada aplikasi user ini dapat meliputi A. Install, proses menempatkan file-file program pada sistem komputer melalui konfigurasi program tersebut. B. Uninstall, proses untuk menghapus file-file program beserta konfigurasi dari komputer. Yang C. Update atau upgrade, proses untuk memperbarui file-file dari program yang telah terinstall. Selain memiliki fungsi-fungsi manajemen di atas, sistem operasi modern juga dapat memiliki kemampuan sebagai berikut.
A. Multi-user. Dua atau lebih user dapat bekerja selama untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan sumber daya seperti printer pada waktu yang bersamaan. B. Multitasking. Sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Yang C. Multiprocessing. Sistem proses operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU Central Processing Unit. D. Multithreading. Setiap program dapat dipecah ke dalam thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah atau paralel oleh sistem operasi. Kemampuan ini juga termasuk bagian dari multitasking pada aplikasi. Yang keenam, ada sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Terdapat dua perbedaan antara sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Sistem operasi 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB, sedangkan sistem operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. B. Manajemen memori dari sistem 64 bit juga lebih baik, sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat. Windows, Ubuntu, dan OpenSUSE merupakan beberapa contoh sistem operasi yang mendukung arsitektur 32 bit. Dilihat dari penggunaan sistem operasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni A. Sistem operasi desktop yang banyak digunakan di kantor-kantor, small office, home office dengan jumlah user yang sedikit. B. Sistem operasi jaringan, network operating system, didesain untuk dapat melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan berskala besar. Yang ketujuh, ada sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Mendukung penggunaan oleh satu orang user. B. Berbagai file dan folder dalam jaringan kecil dengan keamanan minimal. Saat ini di pasar, sistem operasi desktop yang paling banyak digunakan dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu Microsoft Windows, Apple Mac OS, dan Unix atau Linux. Yang kedelapan, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user. B. Menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. C. Stabil, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Robustness adalah istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user. D. Memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Berikut ini adalah sistem operasi jaringan yang banyak digunakan saat ini. A. Unix atau Linux. Ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan sebagai server saat ini. Contoh sistem operasi jaringan dengan Linux diantaranya adalah Red Hat, Cedera, SUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, dan Slackware. B. Novel Network. Di tahun 1980-an, ini merupakan sistem operasi pertama yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun sebuah jaringan komputer lokal. Microsoft Windows. Yang C. Microsoft Windows. Masih dari perusahaan yang sama, Microsoft juga mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringannya. Mulai dari versi awalnya adalah Windows Server 2000 hingga yang terakhir Windows Server 2012. Sistem operasi closed source merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang, perkumpulan, ataupun perusahaan. Sistem operasi yang tergolong proprietary ini adalah Windows dan Mac OS. Sistem operasi open source terbuka, sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum sehingga dapat dikembangkan oleh yang lainnya. Sistem operasi yang termasuk terbuka adalah Unix, Linux, dan turunannya. Linux sendiri memiliki banyak varian seperti Debian, Slackware, Red Hat, dan SUSE. Varian ini lebih dikenal dengan nama distro. Sekian literasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.